Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang mengelola operasi IT berbasis kemitraan dan mengembangkan sistem yang efektif. Namun sebelum kita mulai ke pembahasan materinya, ada baiknya kalau kita perkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Maulidin Mahmud, Siti Nurinaya Safitri, Nurmila Yanti, Sobaria, dan juga Lisa Andriani. Langsung saja kita ke list discussion. Pertama, Nurmila Yanti akan membahas tata kelola IT kemitraan dan contoh IT kemitraan. Sobaria akan membahas manfaat IT kemitraan, penerapan kemitraan dalam operasi IT. Lisa Andriani akan membahas urgensi hadirnya konsep IT dalam kemitraan serta manfaat pengembangan sistem. Siti Nurinaya Safitri akan membahas tentang tahapan pengembangan sistem informasi dan siklus hidup pengembangan sistem. Maulidani Mahmud akan membahas tentang permasalahan yang timbul di sistem dan tim pengembangan sistem. Nah, langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama. Pada pembahasan yang pertama ada tata kelola IT kemitraan, di mana poinnya terdapat 3 yang mesti diperhatikan. Yang pertama ada struktur, kemudian ada keselarasan, yang terakhir ada pendekatan komunikasi. Di mana pada bagian struktur ini yaitu menggambarkan hak dan tanggung jawab unit kerja dalam organisasi. Misalnya untuk mengajukan suatu ide, kemudian siapa unit kerja yang terlibat dalam pengajuan ide tersebut, kemudian siapa yang berhak memutuskan proyek berbasis IT ini. Kemudian pada poin keselarasan yaitu di mana suatu sistem mampu diciptakan selaras antara bisnis kemitraan dan IT yang memberikan manfaat yang maksimal tentunya terhadap bisnis yang telah kita jalankan. Kemudian jangan sampai investasi yang kita keluarkan untuk menciptakan sistem ini sia-sia. Kemudian pada poin ketiga ada pendekatan komunikasi, di mana merupakan suatu cara untuk menimbulkan kesadaran pentingnya tata kelola IT yang baik. Nah, metodenya dapat dilihat pada slide, yaitu yang pertama ada pelatihan tentang prinsip dan kebijakan tata kelola TI, serta selanjutnya ada pemberitahuan bagaimana proses pengambilan keputusan di organisasi. Nah, selanjutnya ada contoh IT kemitraan, yaitu pada PT Telekomunikasi Indonesia. Nah, pada PT Telekomunikasi Indonesia, Unit Community Development Center yang terdiri atas bagian program kemitraan dan bina lingkungan memiliki program yaitu meliputi pengelolaan data proposal pengajuan kredit dan bantuan, kemudian pengelolaan data hasil survei sehingga diketahui seberapa tingkat kepentingan dari bantuan yang akan dikeluarkan dan jumlah bantuan yang akan diberikan. Kemudian pengelolaan data penyaluran bantuan, data pembinaan, data angsuran, di mana sistem ini dibangun dengan pendekatan terstruktur. Manfaat IT kemitraan. Yang pertama, kemudahan komunikasi. Komunikasi dengan mudah sehingga mengetahui kebutuhan konsumen dengan baik. Yang kedua, monitoring untuk mengetahui pergerakan bisnis memanfaatkan jaringan internet. Yang ketiga, menghemat biaya dengan mengontrol biaya yang digunakan untuk produk perusahaan setiap hari, menghasilkan pertimbangan yang matang. Yang terakhir, akses dan penyebaran lebih mudah. Kegiatan mempublikasi akan lebih mudah. Menerapkan kemitraan dalam operasi IT. Yang pertama, keselarasan strategi bisnis dan teknologi informasi merupakan elemen penting bagi suatu organisasi agar organisasi tersebut dapat merealisasikan manfaat teknologi informasi untuk bisnis yang mereka jalankan. Yang kedua, teknologi informasi memfasilitasi terbentuknya kemitraan yang cepat dan memberikan info yang lebih tepat.
Yang terakhir, keselarasan teknologi informasi dan bisnis telah menjadi masalah utama startup digital yang memanfaatkan teknologi sebagai penunjang dalam kegiatan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan urgensi hadirnya konsep IT dalam kemitraan. Munculnya teknologi jaringan dan internet dapat meningkatkan kemampuan komunikasi organisasi, baik komunikasi internal maupun eksternal. Pengolahan informasi dengan biaya yang lebih murah membuat koordinasi dan proses penyelesaian lebih efisien, sehingga meningkatkan kinerja organisasi. Perusahaan yang tidak menggunakan IT yang mengikuti perkembangan pasar akan kehilangan kemampuan untuk berperan serta sebagai perusahaan virtual. IT membuat peningkatan kolaborasi. Selain itu, teknologi yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisien, mempertajam daya respon, dan dapat akhirnya adalah mampu menghasilkan nilai kompetitif bagi perusahaan. Selanjutnya, manfaat pengembangan sistem yang efisien. Untuk mengontrol alur informasi dalam setiap proses secara cepat dan akurat dengan adanya sistem informasi yang efisien dan efektif dalam proses bisnis yang berlangsung, maka akan mempermudah pihak-pihak yang terkait untuk mendapat keputusan secara cepat dan tepat, serta dapat meningkatkan kinerja dan daya saing dari perusahaan agar bisa bersaing dengan kompetitornya. Materi selanjutnya mengenai tahapan pengembangan sistem informasi. Ada beberapa tahapan ketika kita ingin mengembangkan sebuah sistem. Yang pertama, survei sistem. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, perancangan. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, pengujian, serta perubahan dan pemeliharaan. Selanjutnya, tahapan utama siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama, tahapan perencanaan. Kedua, analisis sistem. Ketiga, desain sistem. Keempat, seleksi sistem. Kelima, implementasi sistem. Dan keenam, perawatan sistem. Adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Permasalahan yang timbul dapat berupa ketidakberesan sistem yang lama. Ketidakberesan atau terjadi error pada sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya itu pertumbuhan organisasi. Kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat. Perubahan prinsip akuntansi yang lama menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru, karena sistem yang lama tidak efektif dan tidak dapat memenuhi lagi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen. Selanjutnya itu untuk meraih kesempatan-kesempatan. Persaingan pesat yang ketat, kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan dan peluang pasar. Adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah. Penyusunan sistem yang baru dapat juga terjadi karena adanya instruksi-instruksi dari pimpinan atau dari luar organisasi, seperti misalnya peraturan pemerintah. Dan selanjutnya itu sebuah tim pengembangan sistem. Nah, sebuah tim pengembangan sistem terdiri dari manajer analisis sistem, pemrograman aplikasi senior, pemrograman aplikasi junior, analisis sistem senior, analisis sistem junior, dan ketua analisis sistem. Sekian.